Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minal dolali wa afdalu sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ghufran yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kita di tengah-tengah hujan yang barokah ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana kedua nikmat ini yang paling sering dilalaikan oleh manusia, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering manusia itu lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah ketika Allah berikan kita kenikmatan tersebut, kita mampu mentasarrufkan, kita mampu mentransaksikan kenikmatan yang Allah berikan itu di jalannya. Dalam rangka kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkannya dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Baik, ikhwas kalian, sesuai dengan requestan jamaah ya, kali ini kita akan mengkaji seputar fikih pengelolaan dan pemakmuran masjid. Ya, jadi sebenarnya pembahasan ini tuh sangat panjang. Ya, jadi mungkin kita akan lakukan secara berjenjang, kita bahas berjenjang. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, definisi masjid. Nah, ini sebagai seorang DKM, sebagai seorang pengurus masjid, itu harus tahu apa sebenarnya masjid itu. Ya, apa yang sebenarnya diurus. Karena kan ketika kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus mengetahui dulu zatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu, itu kita harus punya bagian dari tasawwur, bagian dari gambaran dari sesuatu yang ingin kita hukumi. Nah, kita sebagai DKM misalnya, sebagai pengurus masjid, kita harus tahu apa yang sedang kita urus. Dan masjid itu seperti apa? Apakah masjid itu harus berupa bangunan? Apakah masjid itu berupa milik pribadi? Nah, itu kita harus ketahui. Ya, jadi kita harus bahas yang pertama definisi masjid. Kemudian yang kedua, kedudukan masjid di dalam Islam. Sebenarnya masjid itu kedudukannya seperti apa? Kemudian yang ketiga, fungsi masjid pada zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi itu sebenarnya masjid itu apakah hanya tempat yang digunakan untuk ritual sholat 5 waktu saja, atau ternyata ada amalan-amalan lain, atau ada perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan juga di dalam masjid. Nah, maka insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, baik ikhwas sekalian, yang pertama kita akan membahas definisi masjid. Ya, definisi masjid kita bahas dulu secara bahasa. Ya, secara etimologi. Kata masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu. Nah, ini yang pernah belajar bahasa Arab insya Allah paham ya. Ya, jadi masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu. Nanti ada isim zaman, ada isim makan, ya, ada juga isim alat. Makanya nanti masjid itu apakah dikategorikan sebagai isim alat
dikategorikan sebagai isim zaman atau dikategorikan sebagai isim makan. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya. Di sini yang berbeda pendapat bukan ulama fikih, tapi ulama bahasa. Ya, bayangkan, yang terjadi khilaf itu bukan hanya perkara fikih, bukan hanya perkara akidah, tapi juga dalam linguistik bahasa Arab itu pun ada khilaf di kalangan ulama. Ya, di antaranya seperti golongan ahlu Basro, golongan ahlu Kufah, Banu Tamim, ahlu Hijaz, itu mereka punya pandangannya tersendiri. Termasuk terkait dengan masjid ini. Apakah masjid dikategorikan sebagai isim zaman, isim makan, atau isim alat? Ala kulli hal ada khilaf. Kita tidak akan bahas tarjihnya di sini karena nanti terlalu panjang. Ya, kita akan bahas secara garis besar bahwa masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu, kemudian masdarnya sujudan. Ya, sujudan itu wazan dari fu'ulan yang menunjukkan di situ adanya profesi. Ya, apa itu profesi kita? Yaitu sujud. Ya, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama menyimpulkan masjid secara bahasa diambil dari kata sajada yasjudu? Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Rasul mengatakan, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Yang mana hadis ini menceritakan tentang kekhususan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan juga kekhususan umat Islam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan tanah di muka bumi ini semua itu bisa dijadikan sebagai masjid. Jadi tanah di muka bumi ini semua itu dikatakan masjid. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron, dan bumi ini dijadikan bagiku dan umatku sebagai masjid, yaitu tempat sujud dan sarana bersuci. Tanah. Kita kalau nggak ada air, bersuci pakai apa? Debu, ya, sebagai pengganti air. Nah, makanya tanah ini Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad selain sebagai alat untuk bersuci, juga sebagai tempat untuk bersujud. Dari kalimat inilah disimpulkan oleh para ulama bahwa masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu. Nah, yang uniknya lagi ikhwah sekalian, sholat itu nggak cuma sebatas sujud, ya enggak. Ada ruku di sana, ada iktidal di sana, ada juga duduk antara dua sujud, ada tahiyat. Dari semua rangkaian sholat, kenapa masjid itu diambil dari kata sujud? Kenapa enggak marka, tempat ruku? Kenapa enggak majlas, tempat duduk? Kenapa enggak makom, tempat berdiri? Kenapa semua itu harus masjid, tempat sujud? Nah, itu dijelaskan oleh seorang Imam Az-Zarkashi, ya, namanya Imam Az-Zarkashi. Beliau penulis kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masjid. Ya, jadi ada sebuah kitab yang namanya I'lamu Sajid, artinya iklan, yaitu pengumuman bagi orang-orang yang sujud terhadap hukum-hukum masjid. Ini dikarang oleh siapa? Al-Imam Az-Zarkashi. Beliau selain pakar fikih, beliau juga pakar bahasa. Nah, beliau mengatakan di dalam kitabnya, lamma kana sujudu asyrafa af'ali sholati liqurbil abdi min rabbih ushtuqqa ismul makani minhu faqila masjidun walam yaqulu markaun. Ya. Jadi mengingat sujud, posisi sujud ini posisi yang paling mulia. Ya. Posisi yang paling mulia di dalam rangkaian sholat. Karena saat kita sujud itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengambil kata masjid itu dari sujud. Tempat beribadah itu diambil dari kata sujud.
Kenapa? Alasannya karena posisi sujud ini adalah posisi yang paling mulia, posisi yang paling dekat dengan Rob. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikatakan marka. Padahal di dalam sholat juga ada gerakan ruku, dan ruku juga termasuk salah satu gerakan yang mulia. Ya kan diperintahkan kita bertasbih. Ya, ketika kita ruku kita diperintahkan untuk bertasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitupun ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih di sini menunjukkan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang mulia di dalam sholat. Hanya saja memang sujud itu lebih mulia daripada ruku karena dia lebih dekat dengan Rob semesta alam. Nah, ini masjid secara bahasa itu. Nah, kita masih membahas masjid secara bahasa. Nah, bagaimana definisi masjid secara istilah? Ya, dikatakan oleh para ulama menurut ahli fikih. Ya, menurut para ahli fikih bahwa masjid dalam arti secara khusus itu adalah tempat yang diwakafkan. Ini garis bawah ya. Jadi tempat ibadah itu bisa dikatakan masjid, syaratnya satu, harus wakaf. Jadi kalau ada tempat ibadah, tempat sholat yang belum wakaf statusnya, itu belum bisa disebut masjid. Konsekuensinya apa kalau belum bisa disebut masjid? Tidak boleh dipakai itikaf. Kemudian tidak haram melakukan jual beli di sana. Dan tidak dilarang wanita haid memasukinya. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid itu tidak berlaku pada tempat tersebut. Meskipun sehari-hari itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Dan itu disebut sebagai musola. Nah, makanya yang harus kita pahami ikhlas kalian, musola dan masjid itu bukan dilihat dari dilaksanakan sholat Jumat atau tidak. Bukan dilihat dari besar atau kecilnya gedung. Tapi dilihat dari status tanahnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akadnya. Ketika akadnya itu sudah diperuntukkan melakukan ibadah sholat 5 waktu di sana dan statusnya wakaf, itu disebut masjid. Meskipun gak ada temboknya. Jadi masjid itu gak mesti harus bertembok. Ya, meskipun dia hanya sebatas garis. Kalau memang sudah statusnya wakaf dan akadnya tempat ini untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka statusnya itu adalah masjid. Jadi masjid itu bukan dilihat dari megah bangunannya, dilaksanakan sholat Jumatnya. Nah, jadi masjid itu ada 2 macam, ikhwah. Ada masjid jami dan ada masjid goiru jami. Masjid jami adalah masjid yang dilakukan di dalamnya sholat Jumat. Sedangkan masjid goiru jami itu kalau diistilahkan di Indonesia itu disebut musola. Ya, tempat-tempat kecil itu ya yang gak dilaksanakan sholat Jumat itu disebutnya musola di Indonesia. Sebenarnya itu disebutnya masjid. Kalau statusnya wakaf, hanya saja masjidnya masjid goiru jami. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami apa itu masjid, dari mana kita memahaminya, tentu kita harus cari tahu definisi masjid itu. Ya, tadi menurut para ahli fikih, masjid adalah tempat yang diwakafkan atau disediakan secara permanen khusus untuk mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Di sini syaratnya sholat 5 waktu. Tidak mesti dilaksanakan sholat Jumat. Ya, sehingga kalau sudah masuk kategori masjid tempat tadi, berlakulah hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan masjid seperti apa? Larangan bagi wanita haid memasukinya. Kemudian kesunahan sholat tahiyatul masjid saat kita memasuki tempat tersebut. Kemudian keabsahan iktikaf, boleh dipakai untuk iktikaf.
Kemudian dilarang untuk melakukan transaksi jual beli di dalam tempat tersebut. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh para ulama sebagai masjid. Nah, ibarahnya apa, Ustaz? Ulama siapa yang mengatakan syarat dan definisi masjid itu seperti itu? Ya, tentu kita harus berbicara dengan data. Di sini saya mengutip dari kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan wa fi istilahi, di dalam istilah masjid itu kullu maudi'in uidda lis-sholati fihi ala jihatil istimrar, yaitu setiap tempat yang memang dipersiapkan atau disediakan untuk mengerjakan sholat di dalamnya secara terus menerus. Wa illam yakun fihi binaun, meskipun tempat itu tidak ada bangunannya. Jadi masjid itu tidak mesti disyaratkan harus berbentuk bangunan, gitu ya. Wa yukhraju anhu al-musalla an-nadabi. Ya, dikeluarkan dari kalimat masjid itu tempat sholat musiman seperti lapangan untuk sholat id. Nah, ini disebutnya musola. Jadi musola ini tidak berlaku hukum-hukum masjid. Ya, jadi wanita haid boleh datang ke tempat itu. Kemudian tidak disunahkan melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang menganjurkan tetap melaksanakan tahiyatul masjid, tapi mayoritas mengatakan tidak disunahkan melaksanakan tahiyatul masjid di lapangan yang disediakan untuk mengerjakan sholat id. Yang kedua, redaksi yang kedua itu dari kitab Al-Hawi Al-Kabir. Tadi yang pertama dari kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Data yang kedua dari kitab Al-Hawi Al-Kabir. Ini salah satu kitab besar dari mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Beliau menjelaskan ammal masjidu fahuwa maudhi'us sujud. Adapun masjid adalah tempat untuk sujud. Walamma khussat hadhil ummatu bijawazi sholati fi jami'il ard. Ya. Ketika umat Islam ini dikhususkan dengan kebolehan sholat di seluruh penjuru bumi, maka seluruh bumi adalah masjid bagi mereka. Walakin al-masajid al-mabniyata khussat bil i'dadi lil jama'ati wa hifdzi siyanati wa ta'zimil ibadati. Akan tetapi masjid-masjid yang dibangun itu fungsinya bukan untuk pembeda antara masjid dan musola. Ya, jadi masjid yang dibangun itu bukan berarti kalau ada bangunannya ini disebut masjid. Kalau nggak ada bangunannya itu bukan disebut masjid. Bukan itu. Tapi esensinya itu apa? Ya, jadi masjid yang dibangun secara fisik esensinya itu dikhususkan untuk mempersiapkan sholat berjamaah. Jadi biar lebih siap orang yang sholat berjamaah di sana. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan tempat. Jadi kalau sudah dibangun, tentu tempat itu lebih dijaga kehormatannya, kebersihannya. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat yang untuk diagungkan ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah seperti zikir, sholat, tilawatul Quran di dalam masjid yang sudah berbentuk bangunan, itu sama saja masjid tersebut sebagai bentuk pemuliaan terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalamnya. Jadi tidak disyaratkan harus berbentuk bangunan. Nah, kemudian selanjutnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan wal masjidu huwa ma uidda lis-sholati fihi mutlaqan. Apa masjid menurut Ibnu Hajar? Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya secara mutlak. Sholat apapun, pokoknya tempat yang memang dikhususkan, disediakan untuk mengerjakan sholat itu disebut masjid. Kemudian wa yasbutu lahu hukmul masjid
bil lafzi ad-dali 'alal waqfi kaja'altuhu masjidan. Nah, jadi ini yang menjadi menjadi solusi bagi DKM yang ragu akan status masjidnya. Apakah status masjidnya ini wakaf atau bukan? Nah, disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini, beliau mengatakan status hukum masjid itu menjadi sah hanya dengan lafaz yang menunjukkan wakaf. Tidak harus mesti wakaf, tapi lafaz apapun yang menunjukkan wakaf itu sudah sah. Contohnya apa? Aku jadikan tempat ini sebagai masjid. Aku jadikan tempat ini sebagai masjid, maka secara otomatis tempat itu sudah menjadi wakaf. Meskipun tidak tercatat di notaris. Jadi secara syar'i itu sudah dihukumi sebagai tempat sholat ya. Masjid yang statusnya itu sudah diwakafkan. Konsekuensinya apa kalau sudah wakaf? Konsekuensinya sudah tidak ada lagi hak kepemilikan manusia. Karena harta wakaf itu statusnya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun DKM nih, pengurus itu nanti statusnya sebagai nazir. Hanya sebagai nazir atau sebagai qaim. Ya, hanya sebatas pengurus. Jadi masjid yang mauquf, masjid yang sudah diwakafkan itu bukan milik DKM, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. DKM dan pengurusnya dan jajaran-jajarannya semua mereka itu hanya sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala untuk memanage harta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masjid itu tidak mesti harus kita lafadzkan saya wakafkan tempat ini untuk jadi masjid. Itu tidak mesti, ya. Cukup kita mengatakan saya pengen jadikan tempat ini masjid, itu secara otomatis statusnya wakaf. Jadi secara otomatis. Ini pernah kita bahas sebenarnya ya pas kajian sebelumnya. Sebelum kurban ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kan masjid ini diberikan oleh developer untuk masyarakat ya, untuk penduduk. Apakah statusnya hibah atau wakaf? Maka statusnya adalah wakaf. Meskipun pemberinya non-muslim. Jadi wakaf itu tidak disyaratkan harus muslim. Meskipun pemberinya non-muslim, ketika sudah diberikan dan tujuannya itu untuk masjid, maka statusnya secara otomatis sudah berubah menjadi wakaf. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, setelah kita membahas seputar definisi masjid. Yang kedua yang kita ingin bahas adalah kedudukan masjid dalam Islam. Jadi kalau kita paham kedudukan masjid dalam Islam, insya Allah kita akan selalu merindukan masjid. Ya. Mungkin malas masjid, misalnya hujan. Itu karena kita tidak tahu kedudukan masjid dalam Islam itu sebesar apa. Ya. Nah, jadi yang pertama, kedudukan masjid di dalam Islam adalah tempat terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menganggap tempat terbaik di muka bumi itu adalah masjid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Ya, jadi masjid ini tempat yang mulia kedudukannya. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat yang paling Allah cintai. Dari semua tempat yang ada di bumi ini, dari semua destinasi ya hiburan atau dari semua tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang-orang, tempat yang paling Allah cintai itu adalah
masjid. Sedangkan tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan lama-lama kita di pasar. Ya, termasuk pasar online. Termasuk pasar online. Ya. Bahkan pasar online itu juga kita nggak boleh ya ngebukanya di dalam masjid. Kita nggak boleh tuh buka aplikasi online shop di dalam masjid. Itu sama saja transaksi. Itu nggak boleh. Ya. Jangan mentang-mentang, Ustaz kan saya cuma lihat-lihat aja. Ya lihat-lihat aja tiba-tiba check out gitu ya. Nah, maka kita perlu perhatikan. Nah, makanya tempat yang paling Allah cintai itu masjid, sedangkan tempat yang Allah paling benci itu adalah pasar. Kenapa? Nah, ini akan kita bahas. Kenapa kok tempat yang Allah paling benci itu pasar? Nah, disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir karya Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ketika beliau mensyarah hadis tadi, al-masajidu ahabbu al-biladi ilallah li'annaha buyutut ta'ah. Alasannya karena masjid adalah rumah-rumah ketaatan. Ya, rumah-rumah ketaatan. Wa muassisatun ala taqwa. Dan pondasi ketakwaan. Ya. Dan juga tempat turunnya rahmat. Ya, ini ada beberapa alasan kenapa masjid menjadi tempat yang paling Allah cinta. Yang pertama, masjid merupakan tempat-tempat ketaatan. Yang kedua, masjid itu menjadi pondasi ketakwaan. Yang ketiga, masjid itu menjadi tempat turunnya rahmat. Dan yang terakhir, yang keempat, masjid menjadi tempat berkumpulnya para malaikat. Jadi para malaikat itu nongkrongnya nggak di warung, ya, nongkrongnya nggak di pasar, tapi di mana? Di masjid. Kalau kita mau gabung ya, mau join dengan tongkrongannya malaikat, maka kita nongkrongnya di masjid. Kita hidupkan masjid, kita makmurkan masjid. Dengan cara apa? Apapun ibadah, termasuk dengan cara yang kita lakukan pada malam hari ini, itu thalabul ilmi. Ya, ini yang hadir ini nggak cuma manusia. Ya, di sini malaikat itu juga ikut menyaksikan apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, semoga itu nanti ya menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para malaikat bersaksi bahwa yang hadir di sini semua itu ya mendapatkan rahmat dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kita akan cari tahu nih, kenapa alasannya kok pasar itu menjadi tempat yang Allah paling benci? Tadi Al-Imam Al-Munawi juga menjelaskan wal aswaqu biaksiha. Sedangkan pasar itu kebalikan dari masjid. Kalau masjid tadi sumber kebaikan, banyak sekali kebaikan, tempat malaikat itu berkumpul di sana. Nah, sedangkan pasar itu menjadi pusat kecurangan. Ya, sekarang kita bisa saksikan berapa banyak pedagang-pedagang yang curang. Ya, berapa banyak premanisme berkumpulnya di pasar. Ya, kemudian menjadi tempat penipuan di sana. Kemudian juga ada tempat transaksi riba. Dan juga pasar salah satu sebab melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk pasar online. Ya, dia menjadi sebab kita lalai. Lagi butuh sesuatu, ya mentang-mentang sekarang tinggal duduk buka HP, ya udah azan, nanti dulu scroll sampai ketemu barang yang pengen dibeli. Gak sadar ternyata udah 1 jam yang lalu azannya, gitu ya. Nah, ini makanya kenapa pasar itu menjadi tempat yang paling Allah benci. Nah, jadi kedudukan masjid di dalam Islam yang pertama adalah masjid tempat terbaik di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, masjid adalah rumah Allah. Ya, masjid adalah rumah Allah. Ya, kalau kita belajar, ada bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab ya.
Kalau masjid itu pernah diistilahkan dengan Baitullah, ya enggak? Rumah Allah, Baitullah. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini disebut apa? Idofah, mudof ilaih. Bait sebagai mudof, sedangkan Allahnya sebagai mudofun ilaih. Nah, jadi gimana? Apa ini bentuknya idofah apa di sini? Kan idofah itu ada maknanya. Kalau kita menyandarkan sesuatu, kita memiliki alasan. Kenapa kita idofahkan bait ini ke Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita sandarkan rumah ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut para ahli nahwu itu disebut sebagai idofah tasyrif. Ya, sebagai sandaran penghormatan. Menjadi sandaran penghormatan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau kupas ayat ini sangat panjang. Yang pertama, bisa orang melakukan kesyirikan itu tidak mesti dia tidak menyembah Allah. Barangkali dia menyembah Allah tapi dia menyembah yang lain. Nah, ini bisa menjadi sebab kesyirikan. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Poin yang pertama sebagai bukti bahwa masjid itu wakaf. Karena masjid ini milik Allah, bukan milik manusia. Nggak ada tuh istilahnya masjid pribadi. Ya, nggak bisa kita mengatakan masjid ini milik Bapak Fulan. Meskipun tanahnya itu dulu milik Bapak Fulan, ketika sudah dikatakan itu sebagai masjid, berubah statusnya. Udah bukan punya Bapak Fulan lagi. Sekarang masjid itu punya Allah. Dalilnya apa? Wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid itu, semua masjid yang ada di bumi ini, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Di sini ada la an-nahiyah. La yang menunjukkan larangan. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Kaidah usul fikihnya pada asalnya larangan itu menunjukkan keharaman. Maka haram bagi kita berdoa atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita menyembah Allah, maka haram bagi kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan. Ya, jadi kedudukan masjid yang kedua, masjid ini adalah rumah Allah. Kemudian yang ketiga, masjid sebagai tolak ukur keimanan. Kedudukan masjid yang ketiga, masjid sebagai tolak ukur keimanan. Jadi memakmurkan masjid itu adalah bukti nyata bahwa seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Serta mereka mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masjid ini ikhwah sebagai tolak ukur keimanan. Jadi kalau di dalam sebuah desa itu tidak didirikan masjid, berarti bisa kita lihat bagaimana keimanan penduduk desa tersebut. Apalagi kalau statusnya muslim.
Beda halnya kalau memang mereka tinggal di negeri kufur, ya, yang memang sulit untuk melaksanakan ibadah di sana. Itu beda lagi. Tapi dalam negeri yang aman atau dalam negeri kesepakatan seperti di Indonesia, ya, kita tidak katakan Indonesia sebagai negeri Islam, tapi kita katakan Indonesia ini sebagai negeri perjanjian, kesepakatan, ya, karena semua agama ada di sini dan kita masih dibebaskan melakukan ibadah. Ya, selama kita masih aman melakukan ibadah dan status kita muslim, maka masjidlah sebagai simbol keimanan seseorang. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis itu ada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan. Yaitu diantaranya rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terkait dan terikat dengan masjid. Nah, maksud dari terikat dengan masjid di sini seperti apa? Apakah dia harus selalu nongkrong di masjid? Apakah dia harus selalu full time di masjid? Nah, dijelaskanlah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ta'liqul qalbi bil masjid ibaratun an syiddatil mahabbati lahu wal mulazamati lil jamaati fihi. Jadi yang dimaksud dengan keterikatan hati seseorang dengan masjid adalah bentuk rasa cinta seseorang terhadap masjid. Jadi bukan berarti dia hanya duduk di masjid. Orang yang lama nongkrong di masjid itu belum tentu hatinya cinta. Bisa jadi cuma numpang ngecas. Gitu ya. Itu bisa jadi, hanya numpang ngecas. Ada keperluan. Makanya tolak ukur dia dikatakan sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid ketika dia memiliki kecintaan terhadap masjid. Kalau dia sudah cinta terhadap masjid apa? Maka dia akan rutin melakukan jamaah di masjid. Itu sudah pasti. Karena apa? Dia akan selalu rindu. Bagaimana bisa orang yang mencintai sesuatu tidak merindukan sesuatu tersebut? Ketika seseorang hatinya sudah terikat dengan masjid, sudah cinta terhadap masjid, maka dia akan rindu untuk melaksanakan jamaah di masjid. Sampai Isya aja, nanti setelah Isya mau rapat. Oh iya. Dilanjut minggu depan. Terima kasih ya. Ya. Nah, kemudian Ibnu Hajar melakukan penjelasannya. La annahu yaqudu fihi daiman. Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid itu bukan orang yang nongkrongnya di masjid. Bukan orang yang selalu duduk-duduk di masjid. Bisa jadi tadi numpang ngecas atau memang lagi ronda gitu ya. Atau memang kebetulan ada kegiatan yang mengharuskan dia di masjid. Nah, jadi tolak ukur dia hatinya terikat dengan masjid ketika dia mencintai masjid itu. Itu ya. Nah, Masya Allah penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wal masajidu buyutillahi fil ardi fazairu fiha wa ad-daifu. Masjid ini dikategorikan tadi sebagai rumah Allah. Maka siapapun yang mengunjungi masjid itu statusnya sebagai tamu Allah. Kalau selama ini kan ramainya tamu Allah itu yang berangkat haji, umroh, ya, membantu tamu-tamu Allah. Tapi lupa orang yang mengunjungi masjid itu juga tamu Allah. Ya, ketika ada seseorang yang mengunjungi rumah orang lain, itu disebut sebagai tamu. Begitupun makhluk ketika mengunjungi rumah Allah itu statusnya sebagai tamu Allah. Jadi jangan sampai nih kita membatasi tamu Allah itu hanya orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Betul, keutamaan haji dan umroh itu besar. Tapi jangan sampai istilah tamu Allah itu hanya dinisbatkan kepada orang-orang yang haji dan umroh. Nah, bagaimana dengan orang yang belum haji? Bagaimana dengan orang yang belum umroh? Apakah mereka seumur hidupnya belum pernah mengunjungi rumah Allah? Belum pernah menjadi tamu-tamu Allah? Ternyata secara tidak sadar orang yang rajin ke masjid,
menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah, itu mereka dikategorikan sebagai tamu Allah. Nah, ketika sudah dikatakan sebagai tamu, apa konsekuensinya? Allah pasti memuliakan tamunya. Manusia saja, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu manusia tuh. Manusia aja diperintahkan untuk memuliakan tamu. Apalagi ini Allah, Sang Maha Pencipta syariat. Allah yang membuat syariat itu. Tentu Allah memberikan income yang lebih besar terhadap tamu-tamu yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wa haqqun 'alal mazuri ayyukrima zairahu. Ya, haknya Allah Subhanahu wa taala selaku yang dikunjungi, maka wajib untuk memuliakan tamu-tamunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti memuliakan orang-orang yang mengunjungi masjid. Jadi masjid itu jangan cuma sebatas untuk wisata, ya, ke masjid Syekh Zayed, ya, jalan-jalan ke sana. Cuma sebatas wisata. Ke masjid Istiqlal, ya, cuma sebatas jalan-jalan di sana nyari kuliner gitu ya. Niatkan kita berkunjung ke masjid-masjid itu untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk, sholat tahiyatul masjid di sana, kemudian sholat jamaah di sana. Sisanya kalau mau nyari kuliner silahkan, gitu ya. Jangan sampai tujuan utamanya karena di sana lagi ada bazar. Ini bermasalah kalau kayak gitu. Gitu ya. Ya. Tapi kemudian ini udah azan, berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ya, tapi sebenarnya pembahasan selanjutnya itu masuk ke fungsi masjid pada zaman Nabi. Ya, mungkin karena takutnya nanti nggak selesai, kita buka sesi tanya jawab ya, sampai masuknya azan Isya. Insyaallah. Ya. Ya, jadi tempat yang digunakan untuk sholat di kantor itu nanti kembali pada status akad di awal pemiliknya. Itu dia membuat tempat itu sebagai tempat sholat permanen atau hanya sementara. Kalau memang tujuan dia menjadikan tempat itu hanya sebatas ya udah tempat sholat sementara buat karyawannya yang Islam, maka statusnya itu musola, bukan masjid, gitu ya. Tapi kalau memang pemiliknya sudah mengatakan, oh ini tempat buat sholat 5 waktu dan rutin, 5 waktu pasti ada rutin, maka statusnya adalah masjid dan wakaf. Nah, terus bagaimana Ustadz mengerjakan sholat Jumat di tempat itu? Nah, sholat Jumat itu tidak disyaratkan harus dilakukan di masjid. Jadi bukan syarat sah Jumat dilakukan di masjid. Boleh nggak dilakukan di lapangan? Boleh. Boleh nggak dilakukan di musola? Boleh. Boleh nggak dilakukan di gubuk? Boleh. Yang penting memenuhi syarat dan ketentuan. Ya, sebagian ulama menyebutkan syaratnya 40 orang yang mukim. Ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ya, jadi minimal jamaah Jumat itu 40 orang. Kemudian menurut madhab Maliki minimal jumlahnya 12 orang yang mukim. Kemudian menurut madhab Hanafi minimal 3 orang. Jadi dalam madhab Hanafi itu boleh Jumatan 3 orang. 1 imam, 2 jadi pendengar. Satunya khotib, yang 2-nya pendengar khotib, mustami. Kemudian setelah itu dia melaksanakan Jumat berjamaah. Ini dalam madhab Hanafi. Karena kita di sini ya, mayoritas dan urfnya itu Syafi'i yang melaksanakan ya minimal 20 orang. Jadi jangan dicoba-coba. Ya nanti dibilang wah ini aliran sesat ini. Itu malah jadi menimbulkan fitnah gitu ya. Meskipun ada pandangan dari kalangan Hanafiyah. Tapi kalau nanti kita berkunjung ke Turki,
atau berkunjung ke negara-negara yang memang di sana notabene madhabnya Hanafi, itu nanti akan kita dapati. Meskipun tidak banyak, tapi ada nanti kondisi-kondisi tersebut. Nah, jadi sholat Jumat itu tidak disyaratkan harus di masjid. Allahu a'lam bishawab. Jauh lebih baik dihindari karena kita tidak yakin memenuhi syarat tidak mungkin itu. Iya, kalau memang apa tadi madhab Syafi'i atau Hambali gitu. Untuk Kita ragu. iya. Karena misalnya saya mungkin tidak mencukupi makhluk yang mungkin kehadirannya bisa dengan cara mesin makhluk dan Nah, jadi atau mungkin dari sisi dulu. ya, definisi mukim menurut para ulama yaitu orang yang menetap di sana dengan kadar durasi yang lama dan tidak berpergian kecuali karena ada hajat. Ya, kalau kita bilang KTP-nya sudah KTP sana. Misalnya nih orang perumahan Grand Palem, KTP-nya udah KTP sini, udah itu dianggap sebagai mukim. Meskipun dia bukan asli sini. Dia aslinya dari Kalimantan, dia aslinya dari Lampung misalnya. Tapi kalau dia sudah buat KTP sini, dia sudah dianggap sebagai mukim. Atau lebih spesifiknya kita katakan mustautin. Nah, nanti beda tuh kalau dalam istilah fikih antara mustautin dan mukim. Itu insya Allah kita bedah di kajian selanjutnya. Ya. Tapi ala kulli hal tadi, kalau misalnya ragu apakah jumlah jamaah ini mencapai 40 orang mustautin atau tidak, afdolnya bagaimana? Boleh dia melaksanakan Jumat di masjid tersebut, kemudian setelahnya dia mengerjakan sholat zuhur. Pernah dapat di sini ada masjid yang setelah Jumatan ngerjain sholat zuhur? Nah, itu kenapa? Karena mereka ragu apakah Jumat yang mereka kerjakan itu sah atau tidak. Apakah jamaahnya itu mencapai 40 atau tidak. Apakah seluruh jamaah yang hadir itu mustautin atau musafir, hanya numpang lewat. Apakah Jumat yang mereka kerjakan itu lebih dulu atau ternyata ada masjid lain yang lebih duluan. Karena prinsipnya tidak boleh dalam satu desa melaksanakan 2 Jumat atau lebih. Itu nggak boleh. Jadi satu desa itu harus 1 Jumat. Kecuali kalau ada uzur, misalnya masjidnya sudah penuh atau memang perbedaan pendapat. Kalau misalnya disatukan itu nanti berantem gitu ya, berkelahi. Nah, itu boleh untuk dipisah. Tapi kalau tanpa ada uzur, masjidnya masih lapang, maka nggak boleh kita mendirikan Jumat lain di masjid lain. Gitu. Ya sebenarnya pembahasan Jumat ini panjang, insya Allah nanti akan kita bahas pertemuan lain. Gimana? 2 masjid itu? Ya, kalau bertanya, oh iya. Cukup. Mungkin karena waktunya sudah habis kita tutup ya dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. Soalnya cakep. Soalnya cakep. Apa itu? Ini yang soft. Apa jadi yang murah aja Emba aja. Tokarville. حي على الصلاة. حي على الصلاة.